Mercedes-Benz resmi melaporkan laba bersih sebesar 5,3 miliar euro atau sekitar 106 triliun rupiah untuk tahun fiskal 2025. Raihan ini mencerminkan penurunan tajam hingga 49% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Raksasa otomotif Jerman Mercedes-Benz mencatatkan kinerja terburuknya sejak masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2025, laba bersih perusahaan anjlok hampir 50% akibat perang harga di pasar China serta hambatan tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Mercedes-Benz resmi melaporkan laba bersih sebesar 5,3 miliar euro atau sekitar 106 triliun rupiah untuk tahun fiskal 2025. Raihan ini mencerminkan penurunan tajam hingga 49% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melemahnya performa produsen mobil mewah ini dipicu oleh tekanan dari tiga sisi, yakni lesunya permintaan di Eropa, tingginya biaya investasi kendaraan listrik, serta perang harga yang sengit di pasar China. Di pasar otomotif terbesar dunia China, Mercedes harus menghadapi persaingan ketat dari produsen lokal seperti BYD dan Geely. Penjualan berdasarkan volume di China merosot 19% di level terendah sejak tahun 2016. Kondisi ini turut menyeret volume penjualan global Mercedes turun 10%. Selain faktor persaingan, kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat terhadap mobil asing juga semakin mempersempit margin keuntungan perusahaan. Meski terpukul, CEO Mercedes-Benz Ola Källenius tetap optimistis dengan masa depan perusahaan. Källenius menegaskan perusahaan akan bergerak maju dengan meluncurkan lebih dari 40 model baru dalam 3 tahun ke depan. Adapun untuk tahun 2026, Mercedes memproyeksikan laba inti akan mulai pulih karena tidak lagi dibebani biaya restrukturisasi, meskipun margin keuntungan di bisnis mobil inti diperkirakan masih akan tertahan di kisaran 3 hingga 5%. Berbagai sumber, IDX Channel. Saham raksasa perbankan Australia ANZ Group melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Kamis pagi. Kinerja positif ini dipicu oleh raihan laba kuartal pertama yang melampaui ekspektasi pasar berkat percepatan program efisiensi dan pemangkasan biaya di bawah kepemimpinan CEO baru Nuno Matos. Saham raksasa perbankan Australia ANZ Group melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Kamis pagi. Aksi beli masif melanda saham ANZ Group setelah bank tersebut melaporkan laba tunai kuartal pertama sebesar 1,94 miliar dolar Australia. Angka ini mencerminkan kenaikan 17% dibandingkan rata-rata kuartalan semester kedua tahun lalu. Di bursa S&P ASX 200, saham ANZ sempat meroket hingga 7,9% ke level rekor 40,14 dolar Australia per saham. Capaian impresif ini tidak lepas dari agresivitas CEO Nuno Matos dalam menjalankan program produktivitas. Hingga akhir 2025, ANZ telah merealisasikan 60% dari rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 3.500 karyawan. Langkah restrukturisasi ini berhasil menurunkan beban operasional sebesar 8% pada kuartal berjalan, sekaligus menekan rasio cost to income ke level 49,5%. Adapun analis Citigroup menilai kejutan positif ANZ terutama berasal dari realisasi biaya yang 3% lebih rendah dari perkiraan semula. Selain efisiensi, margin bunga bersih atau NIM Bank juga meningkat menjadi 1,56%, dibantu oleh perubahan komposisi penandaan yang cerdik. Dari sisi aset, kualitas kredit ANZ tercatat tetap tangguh yang ditandai dengan penurunan angka tunggakan kredit pemilikan rumah di Australia. Keberhasilan ini memperkuat posisi ANZ dalam menghadapi tantangan pemangkasan suku bunga bank sentral ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Masih bersama kami, pemirsa, ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Moskow kini tengah bersiap melakukan pemblokiran total terhadap aplikasi percakapan WhatsApp mulai tahun ini. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak.
Langkah Moskow untuk membatasi akses komunikasi luar negeri memasuki babak baru. Regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor memperingatkan akan memblokir WhatsApp secara permanen pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan terhadap Telegram setelah WhatsApp menolak permintaan pemerintah untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri. Melansir dari BBC, kebijakan ini bertujuan mendorong ratusan juta warga Rusia untuk beralih ke aplikasi komunikasi buatan lokal bernama Max. Aplikasi Max yang dikembangkan pemerintah Rusia digadang-gadang menyerupai WeChat milik China yang menggabungkan layanan percakapan dengan portal layanan publik. Sejak tahun 2025, pemerintah Rusia telah mewajibkan pemasangan aplikasi ini pada setiap perangkat elektronik baru yang dijual di pasar domestik. Bahkan pegawai sektor publik, guru hingga siswa kini diwajibkan menggunakan platform tersebut untuk urusan kedinasan dan pendidikan. Namun transisi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pakar keamanan cyber. Berbeda dengan WhatsApp yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung, aplikasi Max dilaporkan beroperasi tanpa sistem enkripsi yang kuat. Hal ini memungkinkan otoritas keamanan Rusia untuk memantau aktivitas percakapan warga secara langsung. Sebelumnya platform Meta lainnya seperti Facebook dan Instagram telah lebih dulu diblokir sejak tahun 2022, memaksa warga Rusia bergantung pada jaringan VPN untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Berbagai sumber, IDX Channel. Besarnya tekanan terhadap industri kendaraan listrik menjadikan penjualan kendaraan listrik di dunia turun 3% secara tahunan di Januari 2026. Penjualan kendaraan listrik di awal tahun ini telah terdampak pelonggaran sejumlah regulasi di Uni Eropa dan China. Penjualan kendaraan listrik di tingkat global tercatat turun 3% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi hampir 1,2 juta unit. Adapun sepanjang bulan lalu, penjualan kendaraan listrik tertekan oleh perlambatan di China dan Amerika Serikat. Penurunan terjadi setelah China memberlakukan pajak pembelian baru dan mengurangi subsidi untuk kendaraan listrik. Sementara itu, perubahan kebijakan di Amerika Serikat turut menekan permintaan. Perlambatan ini juga terjadi di tengah tekanan besar terhadap produsen otomotif global. Dalam setahun terakhir, sejumlah pabrikan dengan eksposur besar ke pasar Amerika Serikat membukukan penurunan nilai atau write-down sekitar 55 miliar dolar Amerika, seiring pemangkasan target penjualan kendaraan listrik di pasar Amerika Serikat yang dinilai menentang di bawah Presiden Donald Trump. Selain itu, perang harga di China dan dinamika regulasi di Eropa turut memperumit transisi menuju elektrifikasi. Uni Eropa dan China sebagai pasar kendaraan listrik terbesar dunia juga melonggarkan sejumlah regulasi yang sebelumnya dirancang untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel.